Setelah ini terpasang, ya, dicek juga, Ya. berfungsi dengan baik, baru yang di atas lepas. Setiap kali ketemu dengan note atau simpul, itulah yang dilakukan ya? Iya, perhatikan alat yang mau dipakai, dicek dulu. Halo teman-teman Rope to Rope, ketemu lagi Sari Widuri dan lagi sama Hendrianto, level 3 instruktur Rope Access Technician. Yes, Apa kabar? baik, luar biasa punya hari ini. Dan sekarang hari ini lagi ada di training center Indo Rope. Yes, Kita lagi mau ngomongin satu, apa nih namanya ya? Mau nanya dan juga pengen diceritain yang namanya pacing note. Pacing note tuh berarti satu teknik, bukan teknik ya. Apa tuh istilahnya? Ya, Kondisi, cara. Ah. Nah, kalau misalnya seorang teknisi kemudian melakukan pekerjaan, ada yang namanya pacing note. Sebenarnya lo ceritain dulu, apa sih yang dimaksud dengan pacing note itu? Sebenarnya pacing note itu nggak di semua pekerjaan ada. Itu dipakainya di saat-saat tertentu. Tapi di materi TKPK 1 ada materinya. Gitu. Nah, jadi dia melewati simpul atau melewati sambungan tali misalnya gitu. Misalkan tali ini ada sambungan, nah kita lewatin sambungannya itu dengan cara itu tadi. Jadi memang kondisi di mana tali itu ada simpulnya dan harus dilewatin dan gitu harus ya. Dilewatin. Apakah setiap pekerjaan itu ada pacing note yang harus dibuat atau memang kondisi tertentu sih? Kondisi gitu tertentu aja. Misalkan ada sambungan tali, misalnya talinya nggak nyampe terus disambung. Terus ada lagi misalkan pada saat kita turun atau naik ada tali yang friksi, terus kita karantina atau dibikin simpul buat tanda. Bahwa biasanya ada, pakai butterfly gitu. Bahwa di simpul butterfly itu biasanya ada, oh ini ada friksi, makanya dikasih tanda itu untuk dilewatin. Nah, lo ngomongin butterfly, berarti setiap pacing note itu simpulnya butterfly? Atau ya, enggak juga, tapi lebih mudahnya butterfly gitu. Oke, coba deh lo ceritain mengenai ini kan tali nih ya. Iya. Nah, ini contoh misalkan di sini ada yang friksi gitu. Iya. Nah, kita bikin butterfly. Nah, kemudian harus dilewatin dong ketika turun atau naik. Betul. Bagaimanakah caranya? Nah, lo ceritain tuh di sini. Caranya nanti harus dipraktekkan masalahnya. Nah, iya dong. Iya. Praktek ini sekarang nih. Oke. Sekarang ini dengan tali ada simpulnya. Ada simpulnya. Kita harus pacing ya si note-nya ini. Kita dari atas, nanti lo contohin juga ketika turun, begitu kan? Seperti biasa sama nih, yang dipasang dulu, backup dulu. Backupnya kita pasang dulu. Dicek dulu nih. Nah, pastikan berfungsi. Nah, baru. Dan ini juga harus. Nah, ingat bawa 2 backup. Saya selalu bawa 2, jadi ada 2. Jadi selalu ada 2 yang harus kita. Iya, kalau misalkan kita kan lihat nih ada sambungan atau apa. Dan standarnya juga untuk TKPK 1 kita untuk kerja maupun training pakai 2 backup. Artinya memang dari awal kita sudah harus biasakan bahwa backup itu kita bawa 2 begitu ya? Iya, betul. Oke, ini saya udah siap naik. Oke. Ini dalam kondisi kita mau naik, kemudian kita ketemu dengan note, dan kita harus melewatinya. Yang pertama misalkan mana dulu nih? Misalkan ini ketemu note dulu kan? Ya. Nah, kita akan pasang backup satu lagi. Pasang di atas. Posisi atasnya. Posisi atas simpul. Nah, udah kepasang. Kita cek lagi. Terus berfungsi dengan baik.
Habis terpasang, yang bawah lepas. lepas. Udah pindah kan? Jadi bisa Nah, pas ya. sekarang giliran yang di tali utama. Ya. Nah, kan sudah dipindahin tuh. Ya. Kemudian Ketemu simpul kan? Nah, caranya kita pasang dulu descender, alat turun. Oh, alat turun yang dipasang. Iya, alat turun. Tapi bukan berarti kita mau turun, bukan. Ini pada saat kita lepas ini, kita tetap masih ada di 2 poin. Oke. Ya. Jadi ketika descender dipasang masih Iya, pada saat kita nanti misalkan nih kita mindah ini nggak sampai atau terjatuh, kita masih tetap tergantung di tali. Oke. Nah, baru ini buka, kita naikin, pasang atasnya. Oh, udah dipindah ya? Iya, udah. Ih, kok gue nggak ngeliat? Boleh nggak lo contohin lebih pelan-pelan biar teman-teman rob nih, misalkan bisa ngeliat. Turun lagi ya. Kan tadinya ini di sini nih. Ya. Tadi di sini. Kemudian harus dilewatin kan? Iya. Buka, pasang lagi. Oh, dengan posisi di atasnya sehingga bisa langsung terus naik ya. Oke. Setelah ini terpasang, baru dibuka lagi. Descendernya buka. Kembalikan ke posisi naik ya, berarti nggak di. Karena ini untuk jaga-jaga. Ya, kita tetap 2 poin sama. Misalkan kita nggak nyampe nih, terjatuh, kita masih ngegantung di descender, nggak terhempas ke bawah. Oke, kita terus naik. Ya. Oke. Nah, sehingga setiap kali ketemu dengan node atau simpul, itulah yang dilakukan ya. Iya. Naik lagi. Dalam satu pekerjaan, biasanya ada berapa node atau simpul yang harus dilewatin? Nggak selalu tergantung ada, kan? Itu nggak selalu ada. Kalau bisa jangan sampai ketemu itu. Kan kita udah cek dulu, pastikan talinya tidak ada yang friksi. Oke. Nah, kemudian ketika mau turun, kita lakukan standar untuk turun gitu ya. Descendernya dipasang dengan benar. Turun ya. Cek. Nah, pada saat turun, ketemu lagi nih. Ketemu simpul kan, nggak bisa turun langsung kan? Nih, ke stop, dia akan otomatis berhenti di sini. Caranya, buka dulu ini. Nah, buka. Terus pasang ascender. Ascendernya dipasang dulu. Ya, ascender pasang. Di atas ya, di atasnya simpul. Iya, di atasnya ini nih descender. Ini si scroll atau chest ascender dipasangnya di atas descender. Oke. Ya. Nah, baru setelah terpasang, nih buka descendernya, ditaruh di bawahnya simpul. Nah, ini kan jauh nih antara ascender dengan descender. Kalau saya lepas, jaraknya jauh, pasti akan fall faktornya lebih tinggi. Jadi kita gunakan alat turun atau alat naik untuk turun. Ascender to descender. Caranya nih pelan-pelan, injek, turun. Nah, turun. Udah dekat. Baru lepas. Nah, badan kita udah
pindah di posisi bawahnya simpul sebenarnya. Iya. Kemudian sekarang kan tinggal backupnya kan. Pindahkan backup. Backup dipindah, kita pasang lagi. Satu backup. Di bawah simpul. Kemudian, setelah ini terpasang, ya dicek juga ya, berfungsi dengan baik, baru yang di atas lepas. Oke. Nah, setelah itu turun pelan-pelan. Nah, jadi bisa sudah melewati simpul-simpul itu ya? Iya, betul. Dan itu nggak di setiap pekerjaan ada. Jadi pada saat-saat tertentu aja dipakainya. Pada saat tertentu. Pada saat kapan kemudian kita memutuskan untuk membuat note dalam tali pekerjaan, selain memang ada yang harus kita kasih tanda gitu. Itu biasanya kalau tali kurang, kita turun nih talinya kurang dan mau nggak mau kita harus nyambung ya. Tali. Nah itu kita gunakan itu. Ketika sambung tuh simpul apa yang dipakai? Banyak, ada fisherman, ada simpul 8. Oke. Simpul 8 terus dikasih karabiner bisa gitu. Banyak sih untuk teknik nyambung talinya. Dan ini adalah satu part dari basic dari dasar seorang teknisi ya. Betul. Bahwa di TKPK 1 pun juga udah diajarin untuk bagaimana kita melakukan pacing note itu. Kemudian apa yang perlu diperhatikan ketika kemudian si pekerja-pekerja baru gitu ya harus melakukan hal tersebut gitu, karena kan itu kan bukan pekerjaannya setiap kondisi ada, selain membawa 2 backup. Iya. Gitu. Ya yang pasti nih kalau mau kerja dipastikan dulu talinya tidak kurang. Nggak kurang. Misalkan gedungnya atau turun nih ketinggiannya berapa, pastikan talinya sesuai dengan ketinggiannya. Terus sebelum dipasang tali dicek dulu, pastikan tidak ada yang friksi. Nah, itu akan nantinya pasti tidak akan nemu yang kayak gini nih gitu. Mungkin nggak jika kita kemudian harus menyambung tali sehingga kan ada simpul tuh di tengah dengan ukuran yang berbeda? Tapi biasanya kalau simpul tali biasanya talinya sama. Talinya sama ya pasti ya. Kan rata-rata tali ini antara 10,5 sampai yang biasa dipakai 12 mili. Iya. Kalau untuk ada lagi untuk rescue 13. Kalau ini tergantung dari gear ininya ya. Iya. Berapa ini biasanya sebelah ini 10 sampai 11. 10 sampai 11. Jadi sejauh bisa digunakan dengan diskender? Ya, masih aman. Masih aman ya. Kalau di sini nih 10 sampai 11 mili. Oh. Tapi biasanya ada juga yang sampai 13 tergantung alatnya. Pernah nggak ada satu kejadian ketika bekerja kemudian di tengah-tengah harus dibuat note? Pernah. Itu pada kondisi kayak gimana? Jadi waktu itu kita nggak tahu nih kondisi di lapangan, terus kegesek. Begitu pada saat narik kegesek pinggiran gedung gitu. Jadi mau nggak mau harus ada friksinya. Jadi mau nggak mau harus dibikin simpul butterfly untuk turun berikutnya kan gitu. Jadi memang harus diperhatikan juga. Iya, makanya pastikan nih pada saat narik tali diperhatikan juga jangan sampai tali itu friksi atau kena benda-benda yang tajam. Jadi memang note ini atau ketika teknisi harus melakukan pacing note itu juga memang dalam kondisi tertentu lah ya. Iya. Dan memang kondisinya juga dengan backup 2. Kalau backupnya nggak dibawa, cuman bawa 1, ada nggak yang begitu? Ada, bisa kita siasati dengan bikin simpul lagi untuk pasang kostel. Jadi nggak ini ya? Iya. Jadi ini kan kita ada 3 kostel. Kita bikin simpul lagi nih, terus dipasangin ini kostel. Oh, jadi walaupun backup kita lepas tapi ada kostel kita yang terhubung dengan tali pengaman kita.
Walaupun idealnya ketika seorang pekerja mulai melakukan pekerjaan dengan 2 backup. Iya, betul. 1 orang dengan 2 backup. Iya. Oke. Itu kondisinya tertentu. Misalkan nih, kan kita ada perencanaan. Oh, ini rencananya pakai misalkan ada apa? Rope to rope, pindah tali, ya itu pasti bawa 2. Terus kalau misalkan cuma naik turun ya nggak masalah, bawa 1 aja. Oke, Hendry, terima kasih. Terakhir untuk para teknisi di ketinggian mengenai passing note ini, apa sih yang harus diingat dan terus diingat-ingat nih ketika mulai bekerja dalam setiap proyeknya? Yang pertama harus sering latihan. Jadi karena kalau kita sering berlatih nanti akan jadi terbiasa. Betul. Terus selain pelatihan juga perhatikan alat yang mau dipakai, dicek dulu. Baik tali maupun peralatannya semuanya dicek. Ya, peralatan diri juga masih ya. layak pakai atau enggak. Itu aja sih. Oke, thank you. Nanti kita akan ngobrolin lagi masalah teknik dan juga cara-cara yang lain yang ada, karena bukan hanya sekedar alatnya dan bagaimana bekerja, cuma kan hal-hal kecil gini yang teman-teman rope to rope juga harusnya tahu gitu kan ya. Gimana sih cara menanggulanginya. Oke. Thank you. Sama-sama. Sukses terus. Terima dan kasih. Sampai ketemu lagi. Sari Widuri pamit. Bye.